Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kita meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Tawaffana muslimin wa alhiqna bisolihin. Setiap saat kita berdoa, mudah-mudahan di akhir hayat kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan mudah-mudahan kita hidup di dunia ini yang sementara, juga kelak di akhirat yang selamanya kita dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Yang pertama, alhamdulillah atas karunia dari Allah, kita berada di 10 pertama bulan suci Ramadan. Dan sebentar lagi kita akan ke 10 kedua bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya yang istiqamah hingga akhir zaman. Mohon izin menyapa semuanya pada sehat Bapak Ibu. Alhamdulillah. Waktu yang singkat ini mohon izin menyampaikan tentang fadail wa fawaid, keutamaan dan manfaat dari puasa. Salah satu pemikiran khulasatul afkar, ringkasan dari pemikiran Al-Ustadz Ad-Doktor Profesor Dr. Roghib Assirjani dari Mesir. Beliau berbasis dokter spesialis sekaligus profesor dalam bidang sejarah Islam. Anda bisa tulis Profesor Dr. Roghib Assirjani. Itu buku-bukunya the bestseller. Salah satu yang saya baca bukunya Ramadan wa Bina'ul Ummah, yang artinya Ramadan bisa membangun, bisa menggerakkan umat. Cuman problemnya adalah kita sakit, kok saya pusing. Anu berarti apa kalau pusing ya? Berarti agak dimakan, maka sakit. Begitu pula Ramadan. Pastinya orang kalau lulus Ramadan itu menjadi orang yang sangat istimewa. Dunianya beres, akhiratnya beres. Kalau betul-betul puasanya benar, kata Profesor Dr. Roghib Assirjani. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan
rubba shaimin, yang artinya mayoritas atau kebanyakan orang yang berpuasa laisa lahu min siyamihi, dia tidak mendapat pahala puasa. Bukan dari saya, dari Nabi. Rubba shaimin, betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapat pahala puasa illal ju, kecuali wal atash, dan haus. Kalau pendapatnya Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Minhajul Qasid itu mengkritik kita tentang pemahaman puasa. Kalau Bapak Ibu ambil sampling bebas, insya Allah jawabannya sama. Sampling kemanapun, ketemu bapak-bapak, ibu-ibu, kita nanya, Mas, puasa itu apa? Hampir mayoritas menjawab mindsetnya puasa itu menahan makan, menahan minum, menahan hubungan badan dari terbitnya matahari sampai tenggelam. Hampir mindsetnya begitu. Tapi kalau menurut Ibnu Qudamah tidak begitu. Dalam kitabnya Minhajul Qasidin, ternyata justru itu sudah lewat. Kenapa sudah lewat? Ada Bapak Ibu yang di rumah punya burung? Ada enggak? Hah? Siapa itu? Coba ya Pak, habis subuh sampai adzan maghrib nggak dikasih makan. Burungnya hidup enggak? Hidup. Bahkan penelitian dari Rektor Unsud dulu, ada 2 kolam ikan, satunya dikasih makan terus, satunya puasa. Sing dikasih makan terus cepat mati. Hah? Digoreng? Apa hukumnya? Mohon maaf ya. Jadi 2 kolam, satunya dikasih makan terus ikannya pada mati. Kolam yang satunya puasa, ikannya lebih gemuk, produktif, sehat. Makanya salah besar kalau memahami puasa hanya makan, minum, hubungan badan di siang hari. Justru yang paling penting kata Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Minhajul Qasidin adalah kaful jawarih. Kaful jawarih itu artinya berpuasa panca indera dan berpuasa anggota tubuh. Apa dahsyat orang yang hanya puasa makan dan minum? Saya sebutkan hadis riwayat Ahmad. Inna fulana, ada seseorang, yudkar, disebut, min kathroti siyamiha, puasa Ramadan oke, Senin Kamis oke. Wa sholatiha, sholatnya bagus. Dan orangnya dermawan. Wa sadaqotiha. Wa tu'di, bisa menjaga lisan. Maka kata Nabi, la khaira fiha, kosongan. Kalau bakso kosongan enak ya. Ini puasa kosongan, nggak ada pahala. Persis yang disampaikan Nabi, rubba shaimin, betapa banyak berpuasa, nggak ada pahala kecuali lapar dan haus.
Kembali kepada pembahasan tulisan Profesor Dr. Ragib Assirjani bahwa Ramadan bisa membangun kualitas umat. Paling tidak saya ringkas ada 4 hal. Yang pertama, madrasatun litaghyiril fardi. Berpuasa Ramadan membuat pribadi seseorang berubah menjadi lebih baik. Ini nanti akan kita bahas. Yang kedua, ummah, bahwa umat ini akan bangkit, ternyata faktor yang paling dominan adalah keimanan. Ini kata beliau. Kemudian yang ketiga, yasna ar-ruhal jamaiyati lil ummah. Ramadan mendidik kita untuk amal jama'i. Amal jama'i itu membangun ukhuwah. Dan yang terakhir, minal ibadati ilal amali. Ramadan itu bukan ibadah spiritual yang kita lakukan biasa, tapi mengefek kepada amal dan kinerja. Baik, kita bahas secara singkat pendapatnya Profesor Dr. Ragib Assirjani. Puasa Ramadan merubah kualitas pribadi. Kata beliau, yurabbil ikhlas wa dhabtan nafsi. Ramadan itu mendidik kita ikhlas. Di perumahan saya, forum ibu-ibu, itu kalau ditariki dana, misal ditariki dana 50.000 keberatan. Tapi kalau disuruh menyiapkan takjil sampai habis 100.000, mereka pada ikhlas. Ibu-ibu buka puasa, jadwalnya siapa? Itu tanpa disuruh menghabiskan banyak, dan itu melatih keikhlasan. Wa dhabtan nafs. Ramadan mendidik kita kontrol. Orang kalau ndak puasa, keinginannya banyak ndak? Tapi kalau Ramadan dikontrol, maka ke depan Ramadan itu ada efeknya. Tidak hanya saat Ramadan bisa kontrol, kata beliau, ja'lu Ramadan sanah kamilah. Salah satu yang membuat Ramadan bisa membangun umat, kalau mental kita, Ramadan usianya bukan 1 bulan. Tapi berapa? Hadirin, kira-kira supaya kita menjadi orang berkualitas, Ramadan itu usianya sebulan apa setahun? Coba dipilih. Supaya kita sukses, mental Ramadan, itu Ramadan usia sebulan apa setahun? Ini lagi pada marah ya, diem-dieman nih. Yuk dipilih, regu A, sebulan apa setahun? Sebulan. Yang lain? Setahun. Jawabannya salah semua. Sing benar sepanjang hidup. Dalilnya surat Al-Hijr ayat 100. Tadi minta maaf ya, nggak ada jawaban ya. Wa'bud, sembahlah.
Rabbaka, Tuhanmu. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin. Sampai datang keyakinan. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menjelaskan al-yakin bimakna al-maut. Jadi mental-mental Ramadan semangatnya sepanjang hidup kita. Menurut saya, yang saya pahami, sekarang masjid-masjid sudah mulai kosong. Padahal baru 10 pertama. Itu jenengan termasuk yang di situ enggak? Kayaknya Bapak Ibu di sini termasuk orang-orang yang istiqomah sampai bisa ngomong amin biasanin. Bahkan ada yang akhir bukan di masjid, tapi di swalayan. Nah itu yang bersuara itu jelas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada yang paling indah apa itu? Tempat itu mana? Betul, masjid. Paling dicintai Allah itu masjid. Wa abghadul bilad. Tempat paling dibenci Allah aswaquha, pasar. Apa hukum pasar? Jangan lama. Tapi Bu suka cuci mata ya di layar 5 menit cukup nggak ya? Kalau 5 menit cukup ya? Itu mengutamakan dunia daripada akhirat. Ya Allah praktisi. Ke Jogja, keren. Bukan pantun. Kalau Mas Agri cakap jelas. Jadi ini bukan pantun. Dia katemani lupa. Oh, ke Jogja. Ya. Bapak Ibu ke Jogja naik kereta misal jam 7 pagi. Siap-siap di stasiun pukul berapa? Ya, paling tidak setengah jam. Kemudian misalnya subuh sekarang pukul berapa? Pukul kurang lebih 4:30. Datangnya ke masjid pukul berapa? Sebentar, jangan jawab dulu. Ini misal datang ke kampus Amikom, Pak Prabowo misal, sama Mas Gibran, sama Pak Anies. Misal, itu kita menyambutnya sebelum mereka datang atau pas datang? Baik, salah pertanyaan ya, salah pertanyaan. Ya, berlatih bermimpi. Mimpi siang hari kan baik daripada malam hari. Ya. Orang, ini misal ada Pak dosen, kedatangan presiden, tapi nggak nyambut atau santai. Oke, mohon maaf, dosen yang kayak apa tuh orang? Kira-kira Pak Presiden datang, tapi sama rektornya bilang, yuk kita sambut, tapi nggak nyambut. Itu dosen yang gimana? Ayo dibantu. Ini kok bunyi semua, nggak jelas semua.
Gimana yang dosen gimana? Ayo dijawab. Atau orang yang gimana? Pak Presiden datang, kita nggak on time nyambut. Datangnya setelah datang. Gitu. Itu orang gimana namanya? Jawabannya terlalu baik. Ayo, itu orang gimana? Ini kalau Anda paham, berikutnya paham. Kalau enggak nyambung. Kira-kira orang gimana? Tidak konsisten, masih bagus. Yang lain coba. Nggak niat terlalu baik. Tidak menghargai terlalu sopan. Apa? Yang bilang deblek tadi. Itu keren, keren. Ini berarti paling paham yang saya sampaikan. Bahasa lainnya deblek apa? Ya Ramadan. Berkata Ibnu Rajab Al-Hambali, al-mu'min yagharu. Nanti akan saya jelaskan. Tadi deblek ya. Baik. Lah ini Allah mengundang kita sholat subuh. Allah yang mengundang, Allah datang. Bahkan di dalam surat atau dalil hadis Bukhari Muslim. Yanzilu Rabbuna. Allah selalu turun. Menggunakan yanzilu, kata kerja sedang. Dan artinya terus-menerus. Ilas sama dunia, ke dunia. Kapan? Hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Kurang lebih Nabi nggak jelasin jamnya. Kurang lebih jam 3, setengah 4 gitu, kurang lebih. Allah turun, tapi kita tidur. Itu namanya orang apa ya? Tadi itu bagus tuh. Kok semakin halus ya? Kalau ada yang bilang, saya cocok sebenarnya. Jadi ada presiden datang, kita ndak nyambut, itu orang kurang 1 on. Berarti apa, Pi? Kurang 1 on. Berarti apa? Wong gemblung. Nah ini Allah turun kok kita nggak nyambut. Maksudnya gitu. Makanya kata Profesor Dr. Rogib Asirjani, kita itu dikasih obat nggak diminum. Sebentar, dokter spesialis bilang, Anda sakit ini, Anda harus bayar obatnya ini mahal. Lah Allah bukan kita suruh bayar, tapi Allah wajibkan puasa dengan benar. Tapi kita puasanya, yang penting tidak makan, tidak minum. Jadi sebenarnya, sing salah bukan Qur'annya, bukan Allah, kita sendiri. Bahkan, kata Ibnu Qudamah, itu juga puasa telinga. Ini saya mau menceritakan orang soleh dulu ya. Orang-orang soleh dulu kalau lagi jalan-jalan, tidak sengaja terdengar suara mizmar. Mizmar apa ya? Seruling. Akhirnya kedua telinganya ditutup. Itu kalau ditanya, kenapa? Sedang puasa. Jadi biar telinganya nggak mendengar yang tidak pas. Oke, mohon maaf ya. Siapa di sini yang suka dangdutan? Gak usah sebut nama teman, kenapa? Nama sendiri aja. Campur sari. Jadi coba pilih bagus mana. Dengerin, ini Ramadan ya.
dengerin campur sari apa dengerin murotal? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Ibnu Mas'ud. Wahai Ibnu Mas'ud kesini. Iqra' alayyal Qur'an. Tolong bacain Quran, saya mau dengerin. Jadi Nabi puasanya juga telinga. Saya pengen dengerin Quran. Kata Ibnu Mas'ud, kaifa aqra? Gimana saya baca? Wa unzila alaika, Quran diturunkan kepadamu. Ashtahi, saya pingin an asma'ahu min ghairi. Saya pingin dengar murotal. Jadi Ramadan itu tidak hanya puasa perut, tapi juga telinga. Saya lihat di YouTube, Bapak Ibu ya. Anda bisa tulis di YouTube. Tukang becak dari Brebes tahun 2025 Ramadan kemarin. Sepekan khatam sekali. Sepekan. Nggak percaya? Nanti lihat di YouTube. Tulis tukang becak dari Brebes sepekan khatam sekali Ramadan 2025. Kayaknya kiainya kalah, ustadznya kalah, pak dosennya juga kalah kelihatannya. Anda tulis di YouTube tukang becak dari Bangil. Bangil mana ya? Bangil. Jauh ya. Itu paling selamat jauh. 3 hari sekali khatam. Akhirnya qadarullah diberi hadiah umroh gratis. Sambil disampaikan kepadanya didaftarkan haji. 3 hari khatam. Bapak Ibu, tertarik umroh haji gratis enggak? Jadi tukang becak. Tapi sehari 3 juz. Maksudnya 3 hari khatam. Dan beredar di YouTube semalam khatam 30 juz. Daerah Tambora. Dan Tambora, sebelah mana itu? Ngumpul Jawa Timur semua ya. Semalam 30 juz, imamnya satu imam baca 6 juz. Di Jawa Timur dari dulu hingga sekarang 23 rakaat 7 menit. Padahal ada sahabat yang sholat musi li sholati, ngebut. Kata Nabi, sholli, ulangi. Salam, kata Nabi, ulangi. Anda belum sholat lagi, ngebut lagi, sholli fa innaka lam tusolli, sampai 3 kali. Jadi menurut saya sholat ngebut tidak sah. Alasannya meninggalkan tumakninah. Pada tentang Ramadan bisa membangun umat karena memang Ramadan tidak hanya ritual. Contoh, salah satu tujuan berpuasa biar merasakan jadi orang miskin itu lapar tidak enak. Bahkan termasuk orang yang manusia terbaik, kata Nabi, khairun nas man at'amat ta'am. Orang yang mau merasakan penderitaan orang lain yang lapar, dia memberi. Bahkan ada candaan di kalangan orang soleh. Musik apa yang haram? Ayo Bapak Ibu, ini disepakati oleh ulama. Musik apa yang haram? Betul. Suara piring, sendok, yang dia kelaparan. Makanya Nabi menjelaskan, ini rada horor. Laisal mu'min, nggak pantas dibilang orang beriman. Siapa? Bata, malam harinya bisa tidur. Wajah ruhu jae, tetangganya
lapar. Pernah Nabi lagi forum, datang seorang sahabat bilang, "Wahai Nabi, lapar." Jadi kalau dengar lapar, itulah generasi orang-orang soleh dulu. Jadi biasa lapar. Kata Nabi, "Tolong ke rumah, tanya istri." Sampai di rumah, Aisyah menjawab, "Ma indana ta'am." Kita tidak punya makanan. Sahabat tadi lapor, "Wahai Nabi," kata Ummul Mukminin, kata ibunya orang beriman, maksudnya Aisyah dan istri-istri Nabi, tidak ada makanan. Kalau saya, bapak ibu, mengeluh tidak punya makanan, salah alam. Maksudnya tidak pantas. Karena manusia pertama buka pintu surga, biasa di rumah nggak ada makanan. Akhirnya Nabi mengatakan, "Yuk, siapa yang punya makanan, nyambut tamu." Ada seorang sahabat mengangkat tangan, "Saya wahai Nabi." Namanya Abu Tolha Al-Ansori. Bawa ke rumah, sampai ke rumah bilang sama istrinya, "Wahai istriku, ada makanan enggak?" Kata istrinya, "Enggak ada." Generasi terbaik sudah biasa enggak ada makanan. Maksudnya biar kita tidak kecil hati kalau enggak punya makanan. Pilih mana jamaah? Kayak Elon Musk itu kekayaannya berapa ya? Pokoknya enggak bisa dihitung ya. Ada yang tahu Ronaldo gajinya berapa? Gajinya bukan bulanan. Per detik itu ada gajinya. Jadi tik, tik, tik. Cuman satu kelemahannya, belum dapat hidayah. Kalau disuruh milih ya, diberi 10 miliar, tapi dia kafir, bukan muslim. Tidak punya uang, tapi iman, pilih mana? Saya pilih iman. Karena hidup kan tidak selamanya. Harta penting, setuju. Tapi iman harus lebih utama. Ngomong-ngomong, Bapak Ibu besok hidupnya mau berapa ratus tahun? Jadi kalau ngaji memang tujuannya mengingatkan kematian. Tapi kalau di luar ngaji mengingatkan kehidupan. Saya mengingatkan kehidupan setelah kematian. Tapi sih muda-muda ya. Kayak wajah sih 24-an kayaknya. Muda-muda. Di sini nggak ada yang tua kan ya? Ada yang usianya 50? Saya 50 maksudnya. Siapa yang nanya? Ya informasi aja. Siapa yang 50 di sini? Oh, Pak Rektor. Tapi Pak Rektor kayak 41 rasanya. Masya Allah ya. Kalau Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala meninggal usia 52. Berarti saya kurang berapa tahun lagi ya? Terserah Allah. Yang penting husnul khotimah. Ada yang usia 59, 60 ada nggak? Nggak ada ya. Pinten, Bu dosen? 60. Nabi meninggal 63. Berarti kurang berapa tahun ya? Terserah Allah. Sing penting husnul khotimah. Tapi kalau dari jauh kayak 49. Ya, insya Allah ya. Jadi kembali kepada pembahasan Ramadan ini, jangan hanya puasa, makan dan minum. Ada yang lebih kelas tinggi tapi saya angkat tangan sebenarnya. Apa itu? Kaful qalbi anil amra wa kaful afkari al-mubta'idati anillah. Ini kelas tinggi. Puasa kelas tinggi adalah dia puasa hati. Jadi kalau Ramadan kita ganti mindset.
paradigmanya kita ganti. Puasa berarti anggota badan, hati, dan pikiran. Jangan nahan makan itu sudah biasa. Level hewan tadi kita sampaikan. Burung nggak dikasih makan setengah hari, aman. Berarti binatang bisa. Kita lebih dari itu. Salah satunya adalah puasa hati. Ibnu Qudamah menjelaskan, sampai jam berapa ya? Wah, lebih ya. Gimana nih? 5 menit lagi ya. Ini disampaikan Ibnu Qudamah. Bukunya bagus, namanya Minhajul Qasidin. Sudah ada terjemahnya. Beliau mengatakan manusia itu bentengnya di hati. Jadi kalau manusia itu tergantung hatinya. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Orang rumahnya jauh dari masjid, nggak ada masalah. Asal hatinya sehat ke masjid. Orang rumahnya nempel masjid karena hatinya. Mohon maaf ya, dulu waktu belum kenal Islam, Bapak Ibu ada yang pacaran enggak dulu? Udah, masih. Itu kalau sudah cinta, kalau sudah cinta, jalan kemanapun nyaman. Saya nanya diri saya sendiri, tapi enggak usah dijawab. Sama berita di HP lebih enak. Itu dulu teman tidak puas min kalami rabbikum ketika baca Quran. Makanya Imam Syafi'i sudah saya sebutkan tadi, menghatamkan Quran di bulan Ramadan siti 60 kali. Marrat fil malam kali, marratan fin nahar siang sekali. Nah, kita minimal sepelitnya kita hatam. Kira-kira bisa nggak Bapak? Jangan kalah sama tukang becak. Ini yang terakhir ya, yang terakhir. Ada seorang suami, istrinya boncengan sama suami lain. Terus laki-laki ini diem. Itu berarti dia tidak punya cemburu. Harusnya cemburu, marah. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, al-mu'min yaghor. Orang beriman cemburunya melebihi melihat istrinya boncengan sama laki-laki lain. Maksudnya gimana? Ramadan masuk masjid harus rebutan saf pertama. Di mana-mana orang datang ke masjid milih saf 2, 3 dekat kipas, dekat AC. Itu mohon maaf ndak punya cemburu dalam agama. Waktu saya sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, kan dominan orang Asia Tenggara kan nggak begitu tinggi banget ya. Itu sop itu udah penuh, tapi mereka rebutan sop depan. Lah di sini kesalahan. Monggo ngajeng ringking. Itu kesalahan besar. Menyelisihi nasihat Nabi, khairu sufufir rijal awaluha. Saya nyampaikan hadis ini ya. Sof yang paling jelek yang di belakang. Yang di belakang pada salah tingkah pada maju. Berarti saya nyakiti orang ya.
Makanya saya minta maaf kalau pas menyampaikan ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan yuk kita berbenah diri, Ramadan tidak hanya ritual, disiplin sholat yuk, disiplin kerja, amanah agama juga amanah urusan dunia supaya ngefek dalam kehidupan sehari-hari. Demikian wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah menyampaikan usia kepada kita semuanya, mudah-mudahan dengan kurang dengan pasien tadi utama dengan Ramadan kita termotivasi kisah-kisah kita meningkat dan mudah-mudahan di 10 hari kedua besok berikutnya kita semakin semangat Amin. dan termotivasi terus untuk selalu mengejar amal kebaikan dan juga mengejar pahala serta terampuni dosa kita semuanya. Amin. Sebelum ditutup, ada yang mau ditanya kalau saya cukup ya. Udah jam 2 mau jam 2 lebih 10. Mari kita bersama-sama dengan alhamdulillah dan waktu majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.